wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Ada berapa anak ya di absen jadi? 3. Ada katanya? Ada yang jauh. Ada yang izin? Ada yang izin, ada yang kita coba cari lagi alasan. Kalau kalian ketika ada siswa kalian yang sakit beberapa hari terus kemudian kan ini kan kita ganjil 1 minggu, genap 1 minggu gitu kan. Misalnya dalam 1 minggu ini di teman-teman kalian yang ganjil, yang absen ganjil, terus kemudian ada yang sakit 3 hari, itu yang bisa kalian lakukan untuk teman kalian yang sedang sakit apa? Tanya dulu. Hanya kata Kenapa mahasiswa dulu? sakit apa gitu? Kalau kita udah tahu dia alasan sakit apa. Nah, kalau di era normal itu sempat ada acara ngejenguk dulu. Iya, ada. Kalau nggak pas di Kalau kalau nggak pas pandemi kayak gitu. Ngejenguk ada dulu. Jangan dulu SMP berarti. Jadi sampai SD patungan patungan beli makanan di pasar gitu. Oke, kita reaksi dulu yuk. Tarik nafas dalam, keluarin banyak mulut, kemudian dibuka maskernya. Apa kalian sehat semua pakai ini. Ya, coba 2-3 kali di depan, 4 2 kali. Tarik, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik lagi, dalam, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Ya, dan bersiapkan. Kita bicara integrasi. Sebelum semester itu kan kita bicara soal konflik. Konflik itu karena ada perbedaan. Nah, ada perbedaan mendorong terjadinya integrasi sama. Karena ada perbedaan, dia mendorong terjadinya integrasi. Karena kalau seragam, ya udah nggak ada integrasi di situ karena udah bersatu seragam. Tetapi kalau ada perbedaan, itu bisa menimbulkan terjadinya integrasi sosial. Selain terjadinya konflik, bisa menimbulkan terjadinya integrasi sosial. Agama, suku, adat, ras, suku, agama, adat, istiadat, ras, dan antar golongan. Rata-rata mereka mengangkat itu. Suku, agama, ras, ya budaya itu generalnya. Cuma yang ingin saya bahas adalah bisa nggak kalian menyebutkan nama-nama? Kalau pulaunya ada 7.500-an, hampir 18 ribuan. Kalau sukunya itu ada 300-an suku. Yang besar-besar aja deh, yang bisa menyebutkan di Pulau Jawa ada suku apa aja? Siapa yang ngomong salah satu nanti dilengkapi? Jamak dulu. suku Sunda. Sunda dari di sisi aja dari barat ke timur. Sunda, Jawa, suku Madura. Madura. Di Jawa ada itu, Sunda, Jawa, Madura. Ada yang menambahkan di sekitar Jawa? Baduy itu di Banten. Pak, apalagi? Jakarta punya apa? Betawi. Di Bromo dia punya suku Tiger, Tengger. Iya. Terus cara mengikat itu semua. Anda punya gambar untuk mengikat itu supaya kita itu bisa pisah. Nah, menurut kalian Ideologi ada sih. bukan? Apa? Pancasila, ideologi kita. Ideologi untuk mengikat kita semua, apalagi jadinya dari apa? Bineka Tunggal Ika. Karena tetapi tetap tidak bisa satu. Oke, itu bisa kita ambil. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari yang perempuan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Saya nggak tahu orang Sunda ngomong apa, tapi kalau kita ketemu ya saya kayaknya pakai bahasa Indonesia. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa komunitas. Si mereka jadi mungkin nggak nyaman gitu. Beda di sisi apa? Cara bergaul, Beda dari fisik ras, beda bahasa, beda cara hidupnya, budayanya. Kita menggunakan konsep diferensiasinya ini aja ya. Diferensiasi sosialnya dari sana aja, suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Buatlah sebuah formula, buatlah sebuah penyelesaian atau penawaran supaya perbedaan antar agama itu menjadi tidak masalah lagi, supaya perbedaan suku itu tidak menjadi masalah lagi, supaya perbedaan ras, warna kulit, itu tidak menjadi perbedaan lagi, atau antar golongan tidak menjadi perbedaan lagi. Tugasnya adalah itu. Dan ketertarikannya bisa macam-macam. Dari tertarik yang ditulis kata seperti itu atau beda ras, atau beda suku, atau beda golongan, terserah.
nanti dipresentasikan. Anda boleh presentasi lewat buat PowerPoint boleh, kalau Anda suka dengan PowerPoint. Presentasi dengan video pendek nggak apa-apa, nanti dikumpulkan di draft link yang saya siapkan. Paham? Presentasi bisa. Atau kalian mau presentasi dengan bernarasi, tulis ketik aja, ketik di note, tapi kan bisa kan hasil diskusi kayak ini. Kemudian terus habis itu ya udah, itu juga nggak apa-apa, simpel. Tapi kalau kalian yang suka dengan teknik sedikit repot, misalnya buat video-video pendek untuk supaya presentasinya jadi lebih menarik, monggo nggak apa-apa. Kalian suka PowerPoint, buat slide-slide kayak gitu untuk presentasi yang lebih menarik, monggo. Atau kalian pengen mendemonstrasikan di depan, itu juga silakan. Besok kita coba untuk tunjuk proyek. Nah sekarang akan bergabung dengan yang satu frekuensi. Jadi kan boleh kelasnya yang diangkat di Indonesia itu kelasnya juga ada 3 kalau ada 3 di bagian Indonesia Utara itu banyak yang di sana, di bagian timur itu ada Negroid, sebagian besar itu adalah Asia, Mongol, agama ada, suku ada 300, antar golongan ada. Agama ya apa? Agama dari pilih ras, suku, ras, bekas ya. Ya. Oke, silakan. Karena ada perbedaan agama yang ada 6 di Indonesia, ada keyakinan-keyakinan yang tidak diakui oleh negara, itu banyak. Animisme, dinamisme itu kan banyak ya. Itu bagaimana sih untuk menggabungkan mereka keyakinan yang banyak itu di Indonesia? Anda buat sebuah formula di situ. Formula untuk mengintegrasikan keanekaragaman keyakinan. Begitu. Apa sih yang bisa kalian upayakan? Hasil diskusi yang ditawarkan, saya bilang ini tawaran resep untuk mengintegrasikan antar agama itu bagaimana? Misalnya dengan mengkaji ulang libur hari raya di semua agama harus terpenuhi misalnya, atau apa yang bisa mengintegrasikan mereka semua. Ini juga sama. Ras ini sebenarnya bisa dikatakan gampang karena kita suka melihat orang dari fisik, ya kan? Fisik juga kadang kita bisa menerima atau bisa menolak. Nah, untuk menghindari sikap masyarakat yang demikian itu seperti apa? Begitu. Dan saya mencari kesini itu apa? Ayo siap. Apa? Terus, kayak begitu banget. Baca poin yang terakhir. Saya itu ya. Suku udah jelas. Pak, saya jadi terus masalah yang sering digunakan ada di sekolah nggak harus yang masalah itu terlalu soal yang ada di Indonesia. Misalnya kemarin waktu apa aja sih ada di organisasi ini dan sekolah dari yang nggak sekeyakinan misalnya, atau bagaimana menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana menghadapi hari raya Natal atau yang lain. Pasti ada masalah perbedaan agama misalnya. Dan tugas itu bukan untuk mencari masalah ya, tapi bagaimana perangkat kita berkomunikasi. Kalau saya menunjukkan apakah konsep militansi atau fanatisme itu jadi faktor pendorong terjadi integrasi sosial. Itu kan karena jadi faktor penghambat. Nah, tarian di nawarkan seperti itu. Dan jadi suku atau tertarik di sekolah. Baik, pertanyaan kelompok suku presentasinya minggu depan pakai produk video ya. Sepakat video ya. Kemudian yang ini tadi PPT, PowerPoint yang menggunakan narasi. Minggu depan dipresentasikan, kita coba bangun bentuk komunikasi yang saling menghormati. Kalau misalnya ada tambahan gagasan dan sebagainya nanti kita bahas. Oke, terima kasih untuk atensinya pada pertemuan kali ini. Karena waktu itu sudah habis, kita selesaikan lagi di diskusi di luar pembelajaran dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa kita masing-masing. Kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya laksanakan pada hari sebelumnya di kelas 11. Pada saat itu jam pelajaran di jam siang, sehingga persepsi saya lakukan dengan tidak berdoa, karena di sekolah kami biasanya berdoa itu kami lakukan pada pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, dan kita akhiri dengan berdoa lagi di jam terakhir setelah semua kegiatan pembelajaran itu selesai. Sehingga pada kegiatan kemarin saya persepsi dengan mengucapkan salam, kemudian menanyakan kesiapan mereka, menanyakan kehadiran, menanyakan materi di pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama-sama. Pada saat menanyakan kehadiran, ada beberapa siswa yang hari itu tidak berangkat. Terus kemudian dalam konteks kompetensi sosial emosional, kita coba membangun komunikasi bagaimana mensikapi rekan-rekan mereka yang pada saat itu tidak berangkat karena alasan sakit, membangun empati mereka supaya sebagai makhluk sosial, peserta didik ini memiliki rasa empati yang lebih dengan rekan-rekannya. Karena pembelajaran pada saat itu adalah membahas tentang integrasi sosial, di mana latar belakang integrasi sosial itu salah satunya karena adanya aspek perbedaan, maka saya coba untuk memberikan stimulus kepada peserta didik untuk menyebutkan berbagai macam latar belakang suku yang ada di Pulau Jawa. Ini merupakan bagian dari bentuk diferensiasi konteks yang bisa kita lakukan di awal-awal pertemuan, di awal-awal kegiatan belajar pada saat ini. Kemudian dari tanggapan para peserta didik, kita coba untuk mengangkat hal-hal yang sudah disampaikan oleh peserta didik untuk menjadi bahan diskusi. Karena pada dasarnya materi integrasi sosial ini sangat dekat dengan kehidupan sosial mereka. Untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran pada kesempatan itu, saya mendesain bahwa kegiatan itu dilakukan dengan diskusi secara berkelompok, dengan pembentukan kelompok sesuai dengan minat dan kesukaan mereka masing-masing. Sehingga pada tahap ini kita memunculkan diferensiasi proses yang dimana peserta didik bergabung berkelompok sesuai dengan minat mereka dalam mengkaji integrasi sosial. Kita memberikan kebebasan kepada para peserta didik di dalam kelompoknya untuk membahas faktor pendorong terjadinya integrasi sosial, di mana para peserta didik bisa berdiskusi sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian dalam proses diskusi saya coba untuk mendekati kelompok-kelompok yang menurut saya butuh perhatian dan butuh bimbingan. Waktu saya banyak saya gunakan untuk mendampingi mereka di kelompok-kelompok yang butuh pendampingan tersebut, karena ini merupakan bagian dari ranah diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi yang coba untuk kita bangun bersama di dalam kelas. Kemudian dalam proses diskusi tersebut muncullah kesadaran sosial di mana mereka harus saling berinteraksi, saling toleransi, kemudian bagaimana menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Itu terbangun dengan sangat epik, dengan sangat bagus, sehingga memunculkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang ada dari masing-masing kelompok. Untuk presentasinya kita lakukan di pertemuan selanjutnya, tidak di hari itu, karena kita memberikan kesempatan kepada para kelompok untuk membuat sebuah produk presentasi sesuai dengan minat dan kesukaan mereka masing-masing.
Ada yang kemudian membuat presentasi dengan membuat video pendek, ada yang kemudian membuat presentasi dengan narasi tekstual, kemudian ada yang lewat PowerPoint, dan ada juga yang ingin berpresentasi langsung di depan rekan-rekannya tanpa menggunakan media-media seperti kelompok-kelompok yang lainnya. Sampai pada level ini kita sudah menjalankan dengan diferensiasi produk, diferensiasi hasil yang mengedepankan dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam proses diskusi itu pun juga kita memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk belajar menyampaikan pendapat, untuk belajar saling menghargai, sehingga kompetensi sosial emosional yang terbangun dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut dapat muncul dan mampu dikembangkan oleh para peserta didik. Saya merasa sangat senang dengan proses kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memiliki kompetensi sosial emosional seperti ini, karena para peserta didik, guru, dan ekosistem di dalam lingkup kelas itu menjadi hidup dan bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Yang perlu saya tekankan pada proses pembelajaran kemarin bahwa dengan menjalankan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, maka kebutuhan-kebutuhan murid dalam belajar, kebutuhan-kebutuhan siswa dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi kemampuan dan potensi yang mereka miliki itu dapat terakomodasi. Untuk kompetensi sosial emosional yang coba kita bangun bersama-sama dengan memunculkan empati, rasa saling peduli, dan lain sebagainya yang bisa memupuk rasa kemanusiaan yang lebih dan lebih lagi dalam proses pembelajaran, itu bisa diwujudkan dengan maksimal. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan dalam proses kegiatan pembelajaran di hari sebelumnya. Semoga untuk kedepannya bisa menjadi lebih berwarna lagi dan lebih bisa menghidupkan kelas secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.